Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam acara ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita bersama-sama satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran dan seluruh hidup kita untuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita sama-sama pujikan nyanyian Kunaikan syukur padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam puji syukur hanya bagimu Yesus. Engkau baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, pujikan Tuhan selamanya. Kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, pujikan Tuhan selamanya. Sama-sama, haleluya. Segala puji syukur bagimu, pujikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, amin. Dan pujilah namamu. Dari awal kita nyanyikan sama-sama, haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, pujikan Tuhan selamanya. Sama-sama naikkan syukur. Segala puji syukur bagimu, pujikan. Amin. Haleluya. Engkau layak disembah. Kemuliaan hanya bagimu. Dan pujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagimu. Dan pujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Dan pujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, bagi Allah Bapa di surga, Allah yang sudah mengasihi kami, yang sudah menolong kami, yang telah menghidupi hidup kami sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami hendak
lalu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan terus menyanyi bagi Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kita diberikan kehidupan. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah sediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Haleluya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Amin. Haleluya. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup, amin, melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Yang percaya, kita selalu percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita, sekalipun kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, namun ternyata Tuhan menyediakan semuanya bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita nyanyikan pujian ini, kita sambut firman Tuhan sebentar lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau berkuasa melakukan segala perkara, apa yang tidak pernah kami duga, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang Tuhan buat atas tiap-tiap hari. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah, Aku maha
Engkau berkuasa menciptakan segala-galanya. Engkau yang sudah menjadikan segala-galanya di atas bumi ini, di bawah langit ini ya Bapa. Engkaulah yang sudah menciptakan. Terima kasih. Engkau Allah yang berkuasa. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Aturlah seluruh hidup kami. Tetapkanlah seluruh kehidupan kami ya Bapa. Dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah, dan yang sempurna. Terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu hari ini. Berkatilah kami semuanya. Urapi hamba-Mu dan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan. Saya masih mengajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan masih dari kitab Yudas yang hari ini temanya masih tetap sama, iman menyelamatkanmu pada masa penghakiman. Dengan ayat yang ke-21, Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-21 berbunyi demikian, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemarin sudah sampaikan kepada kita bahwa ayat ini, kitab ini secara spesifik ditujukan kepada orang-orang Kristen atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi karena ini ditujukan kepada kita, kepada orang Kristen, perlu kita menyimak dengan baik. Kalau sebelumnya kita sudah dikatakan sebagai orang Kristen dalam menghadapi realita hidup ini, kita harus membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang suci. Dan yang kedua dikatakan dengan memelihara diri demikian di dalam kasih, memelihara diri kita, hidup kita di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih Allah. Bapak Ibu, kalau saya boleh katakan, apa maksud dari memelihara diri dalam kasih Allah? Sebelum saya lebih jauh menyampaikan tentang bagaimana cara memelihara diri dalam kasih Allah, perlu saya sampaikan kepada kita tentang kasih Allah dulu, kasih Allah. Ya, kalau saya boleh katakan, apa yang dimaksud dengan kasih Allah? Kasih Allah itu bisa menunjuk kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, ada timbal balik. Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Itu yang namanya
kita harus memelihara diri kita di dalam kasih Tuhan. Ini jelas. Baru yang kedua, bagaimana cara memelihara diri kita di dalam kasih Tuhan? Sederhana sekali. Sederhana. Tapi sekalipun sederhana, ternyata tidak semudah melakukannya. Cara memelihara kasih kita, hidup kita di dalam kasih Tuhan, yang pertama, saya boleh katakan, dengan mentaati, menuruti firman Tuhan. Ya. Dengan mentaati, menuruti firman Tuhan. Kita akan sering mendengar tentang firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada banyak, ya, ada banyak perintah yang kita terima. Apakah itu bersifat personal ataupun bersifat umum? Tetapi ketika saya saudara sebagai orang Kristen menerima perintah Tuhan, secara pribadi kita harus merespon dengan baik. Cara meresponnya, ya kita lakukan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Yang kemudian, selain saya dan saudara mentaati firman Tuhan, bukan berarti Tuhan memang memelihara hidup kita, Tuhan memang memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Allah itu mengasihi kita. Tetapi bukan berarti tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara sebagai orang percaya tidak ada. Bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Ada banyak orang sekarang begini, menggunakan dalil kasih karunia Tuhan. Kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, kepada kasih karunia Tuhan, maka keselamatan tidak akan hilang. Katanya gitu. Dengan kata lain, kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, maka keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak mungkin hilang. Ada orang yang berpandangan seperti itu. Sehingga keseharian yang mereka lakukan, mau berbuat dosa, mau mencuri dan sebagainya, seakan-akan itu tidak mempengaruhi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga banyak orang semakin bebas melakukan dosa. Dia yakin Tuhan pasti selamatkan saya. Tuhan sudah selamatkan saya. Ini yang keliru. Jadi saya dan saudara sudah menerima satu jaminan dari Tuhan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ingat, perlu juga ada tanggung jawab rohani. Orang percaya kepada Tuhan sebagai bentuk atau respon Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita hormati keselamatan yang Tuhan berikan itu, kita hargai, kita pelihara, kita jaga keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan cara tunduk dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baru yang berikutnya, bisakah seseorang kehilangan keselamatan? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Ada banyak orang berkaitan dengan ibadah, dipandang ibadah itu hanya sekedar aturan belaka, kewajiban Kristen belaka, sehingga mereka melakukan ibadah itu hanya sebatas rutinitas, tetapi tidak pernah membawa pengaruh di dalam hidupnya terhadap apa yang dilakukan. Jadi ibadah ya ibadah, ke gereja, lakukan persembahan, nyanyi dan sebagainya. Tetapi dalam hidupnya tidak pernah terjadi perubahan. Kalau di luar biasa ngomong yang jorok, ke gereja dia kelihatan suci. Tapi keluar dari gereja tetap bahasa yang jorok, bahasa yang kasar, bahasa yang lain. Sehingga saudara, keselamatan yang menjadi jaminan pemberian Tuhan itu harus kita pelihara dan kita kerjakan dengan cara mari kita respon keselamatan itu dengan cara tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan sesuatu yang menentang Tuhan. Nah, karena kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita tidak menghargai keselamatan itu, ya jangan salahkan Tuhan.
Ya, jangan salahkan Tuhan. Kalau suatu saat kita tidak menerima keselamatan itu sendiri. Baru yang kemudian, ada banyak orang kurang menyadari ketika dia sudah diselamatkan, dia abai tanggung jawabnya sebagai orang Kristen. Jadi cara memelihara keselamatan itu ya tunduk kepada Tuhan, hormati apa yang Tuhan sudah berikan, dan mari lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satu cara memelihara kehendak Tuhan, memelihara keselamatan dari Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, karena ibadah yang kita lakukan itu dapat memupuk, dapat merawat, dapat membuat bertumbuh iman percaya kita. Sehingga sekalipun dunia bergoncang-gancing, sekalipun dunia bergejolak, karena kita dekat dengan Tuhan, persekutuan kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak mudah menjadi orang yang terpuruk. Baru yang berikutnya, saudara, dikatakan sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kata rahmat di situ dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mercy, yang artinya belas kasihan, ya, yang artinya belas kasihan. Sementara saya dan saudara menanti kedatangan Tuhan, sudah melakukan upaya-upaya memelihara kasih kita kepada Tuhan dan mentaati firman Tuhan di dalam diri kita dengan menjalankan kewajiban dan kita merasakan kehadiran Tuhan, maka muncul satu hal yang harus kita sadari. Pertama, itu rahmat Tuhan. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan memandang kita, Tuhan kasihan lihat kita. Kenapa Tuhan kasihan lihat kita? Ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, ternyata belum ada perubahan-perubahan fisik, dalam artian misalkan kita sudah berdoa, belum dijawab doanya, kita sakit, belum sembuh-sembuh, itu akan mendorong Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Pertolongan seperti apa yang Tuhan berikan? Dan yang kita harapkan, kalau sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau kita kekurangan, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Kalau kita lemah, Tuhan berikan kekuatan. Jadi unsur belas kasihan Tuhan itu sangat kita harapkan. Makanya sampai ada pujian mengatakan demikian. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Kalau kita mengharapkan belas kasihan Tuhan, maka muncul di dalam diri kita sebuah kesadaran yang menghasilkan kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Lahirlah di dalam batin kita, dalam hati kita, keinginan besar mencari Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga tanpa didorong orang lain, tanpa dipaksa orang lain, kita sendiri seperti orang lapar berusaha mencari makanan supaya kita bisa kenyang. Demikian juga dengan kita. Kalau di dalam diri kita sudah menerima belas kasihan dari Tuhan, maka lahirlah, tumbuhlah dalam diri kita satu keinginan, kerinduan ingin dekat dengan Tuhan. Karena kita sadar hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena itu dua hal yang ingin saya tekankan kepada kita. Yang pertama tadi, mari kita memelihara kasih kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita menanti rahmat Tuhan. Sampai Tuhan berikan rahmatnya itu. Supaya karena belas kasihan Tuhan, kita dimampukan menjalani hidup sampai Tuhan datang kali yang kedua. Karena itu, saya mendorong kita semua, iman menyelamatkanmu pada masa penghakiman. Saya yakin itu akan terjadi kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan diuji melalui banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak harapkan.
Dan ini satu pujian kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita koreksi diri kita. Apakah saudara sedang berada di dalam hadirat Tuhan? Persekutuan kita dengan Tuhan, apakah sehat? Mari, selidiki aku, lihat hatiku. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Lalu kita akan tutup dengan doa. Amin. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, dan menilai hidup tak ada yang tersembunyi baik. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, oh, dan menilai hidup tak ada yang tersembunyi bagi. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah hidupku. Berjuang sampai akhir, kau dapat aku tetap setia. Kau dapat aku tetap setia. Kau dapat aku tetap setia. Tuhan Yesus yang baik, segenap umat-Mu yang sudah turut serta meluangkan waktu beribadah kepada Tuhan dan sudah memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Allah yang merupakan landasan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami sebagai orang Kristen memiliki kewajiban memelihara kasih kami kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan itu tetap ada di dalam diri kami, sehingga sehari-hari, setiap minggu, setiap tahun kami tetap ada di dalam Tuhan, sambil menanti belas kasihan Tuhan selalu ada dalam diri kami, supaya ada keinginan besar, ada kerinduan, ada hasrat untuk selalu mencari Tuhan, supaya persekutuan kami dengan Tuhan tetap terjaga dan terpelihara, sehingga kami diberikan kekuatan menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu dan memberkati kami semua sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun kami ada di dalam Tuhan Yesus. Sekiranya ada yang sakit, jamah dan sembuhkan, yang susah hiburkan, yang saat ini sedang memiliki masalah besar, masalah kecil, Tuhan tolong berikan mereka jalan keluar, supaya ada mujizat dari Tuhan, ada kesaksian yang disampaikan kepada banyak orang melalui nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua, ampuni dosa dan kekurangan kami. Ini doa kami sampaikan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dari segala yang baik, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman, saudara, pintar dia pada saudara. Ya, ini ada pengumuman buat kita semua. Setelah kemarin hari Rebo, sekali lagi, setelah kemarin hari Rebo sudah ada tim verifikasi lapangan dari Kemenak dan FKUB dan sudah memberikan surat rekomendasi untuk diterbitkan IMB oleh Bupati, dan diperkirakan IMB akan terbit dalam minggu-minggu ini. Bisa Senin, Selasa, Rabu, paling lama hari Kamis.
dan kita harus mempersiapkan diri. Ada kemungkinan besar peletakan batu pertama antara tanggal 10 dan tanggal 11 bulan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk mempersiapkan proses peletakan batu pertama, sekali lagi untuk mempersiapkan proses peletakan batu pertama, saya mengundang seluruh panitia pembangunan Gedung Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI Manado Sedayu untuk hadir besok hari Senin jam 5 sore di tempat ini, di tempat kami, Pastori, Rumah Gembala, untuk mengadakan rapat supaya Selasa, Rabu, Kamis tukang sudah bisa masuk. Ada banyak hal yang kita persiapkan, yang harus kita bicarakan untuk persiapan. Jadi hari Senin sore jam 5 di Rumah Gembala. Nanti undangan akan di-share kembali oleh panitia, oleh sekretaris panitia. Itu saja informasi, dan terus bawa dalam doa supaya acara kita besok bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selalu bagi kita semua. Untuk Lian, Ningrum, Axel, Kiwo, Yoel, Reka, Cindy. Tadi ada Sari juga. Ada lagi yang lain? Ya. Jangan lupa ya, nanti undangan rapat panitia akan di-share di grup panitia supaya diharapkan bisa kita hadir bersama-sama. Kita mau mengadakan peletakan batu pertama hari Kamis, tetapi kepastian akan saya sampaikan kembali nanti setelah ada konfirmasi dari pihak Pemda Bandung. Tuhan Yesus memberkati kita semua.